Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu Pemuda dan Pemudi Dusun Tinggal Wetan. Perkenalkan, saya Erlang dari perwakilan tim KKN PPM UGM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal berkenaan dengan masker kain, dan untuk lebih lanjutnya mari kita simak video berikut ini. Pada awal Juni, Badan Kesehatan Dunia atau disingkat WHO telah mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk menganjurkan masyarakatnya memakai masker non-medis dalam situasi dan keadaan tertentu, terutama saat pandemi COVID-19. Hal tersebut merupakan sebagai bagian dari pendekatan komprehensif dalam mencegah penyebaran COVID-19. Penggunaan masker bertujuan untuk mencegah COVID-19 menyebar dari orang ke orang melalui droplet saluran pernapasan ketika batuk, bersin, maupun berbicara. Droplet ini dapat menempel di mulut atau hidung orang-orang sekitar, kemudian terhirup masuk ke dalam saluran pernapasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita COVID-19 dengan tanpa gejala dan orang dengan gejala awal dapat menyebarkan virus melalui dropletnya, bahkan sebelum munculnya gejala. Untuk mengurangi penyebaran COVID-19, orang-orang direkomendasikan untuk menggunakan masker kain non-medis ketika berada di tempat umum, terutama jika social distancing sulit untuk dilakukan. Beberapa hal berkaitan dengan penggunaan masker kain. Yang pertama, anak di bawah usia 2 tahun, orang-orang yang punya gangguan pernapasan, tidak sadar, tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan masker secara mandiri, tidak disarankan untuk menggunakan masker kain non-medis. Kemudian yang kedua, pemakaian masker kain maksimal 4 jam dan harus diganti dengan masker yang baru dan bersih. Ada dua jenis masker, yaitu yang pertama masker sekali pakai dan yang kedua yaitu masker kain non-medis. Masker sekali pakai yang pertama, jangan gunakan kembali masker sekali pakai, dan yang kedua, buang masker sekali pakai pada tempatnya setelah digunakan. Kemudian yang kedua yaitu masker kain non-medis. Yang pertama, rutin mencuci masker dengan sabun atau deterjen setelah dipakai. Yang kedua, jemur masker di bawah sinar matahari secara langsung. Dan yang ketiga, simpan masker kain yang telah kering dalam plastik atau tempat tertutup yang bersih. Ada 3 lapisan masker kain. Yang pertama, lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Lapisan luar menggunakan lapisan yang tahan air, tetapi jika tidak tersedia bisa menggunakan katun sebagai penggantinya. Kemudian yang kedua yaitu lapisan tengah, yaitu lapisan penyaring, misalnya bahan kain non-woven seperti tisu basah yang dikeringkan atau tisu biasa. Kemudian yang ketiga yaitu lapisan dalam, yaitu lapisan yang menyerap air, misalnya katun. Nah, kita menuju ke cara pembuatan masker kain. Yang pertama yaitu persiapkan alat dan bahan untuk membuat masker kain. Alat-alatnya yaitu gunting, setrika, meniti atau jarum pentul, dan alat jahit. Untuk bahannya sendiri yaitu satu kain katun berukuran 24 cm x 19 cm sebagai lapisan luar, 2 kain katun ukuran 18 x 13 cm sebagai lapisan dalam, dan lapisan kain non-woven yaitu sebagai lapisan tengah atau dapat menggunakan tisu, kemudian ada tali dan benang. Beberapa langkah untuk membuat masker kain. Yang pertama, ambil 2 kain untuk lapisan dalam, lalu tekuk bagian tepinya dan disetrika supaya berbentuk alur jahitan. Kemudian dijahit mengikuti tekukan. Kemudian langkah berikutnya yaitu ambil kain untuk lapisan luar, lalu tumpukan 2 kain untuk lapisan luar di atasnya, kemudian dijepit di 4 sisinya menggunakan peniti atau jarum pentul. Kemudian langkah yang ketiga yaitu jahit tepi atas dan tepi bawah. Langkah keempat yaitu lepas jahitan, lalu buka kain-kain lapisan dalam.
setrika bagian tepinya untuk fiksasi posisi. Langkah berikutnya yaitu balik kain tersebut, lalu tekuk kain lapisan dalam dan disetrika untuk memfiksasi posisi. Langkah keenam yaitu balik kain, kemudian tekuk membentuk lipatan, lalu jepit ujungnya supaya lipatan terfiksasi. Setelah itu, seluruh permukaan disetrika supaya posisi lebih terfiksasi. Langkah ketujuh yaitu balik kain, lalu jahit tepinya. Langkah ke-8 yaitu lipat bagian pinggir kain lapisan luar yang tersisa ke arah dalam, kemudian ditahan dengan peniti, lalu dijahit. Kemudian langkah ke-9 yaitu membuat kaitan masker ke telinga dengan memasukkan tali ke saluran pada tepi masker dengan bantuan peniti. Kemudian langkah berikutnya yaitu memasukkan kain nonwoven lewat celah pada bagian dalam, dapat juga menggunakan tisu. Dan langkah terakhir yaitu masker siap digunakan. Jika tidak sempat membuat masker dengan cara yang sebelumnya atau sedang kepepet, berikut adalah cara alternatif untuk membuat masker sendiri di rumah. Bahan yang digunakan adalah sapu tangan berbahan dasar katun, tisu sebagai pengganti kain nonwoven, dan juga karet. Terima kasih, sekian video dari kami. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan gunakan masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.